Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pengacara ternama bernama Lauren Monroe. Dia tampaknya diberi tugas di mana dia menawarkan $1 juta hanya untuk membela penjahat. Namun, sebagai orang yang jujur, dia dengan sopan menolak, mengatakan bahwa hati nuraninya tidak akan mengizinkannya melakukannya. Lauren dianggap sebagai pengacara yang lebih mementingkan keadilan daripada uang. Selanjutnya, kita bertemu dengan adik laki-laki Lauren, bernama William Monroe, seorang politikus yang bercita-cita menjadi wali kota New York City. Di sisi lain, kita diperlihatkan ayah Lauren, Archer Monroe, seorang pengusaha kaya yang sedang mengalami kesulitan bernapas. Dia entah bagaimana berhasil masuk ke mobilnya, tetapi dalam perjalanan pulang, dia meninggal dunia. Lauren sedang menghadiri konferensi pers ketika seorang reporter berita memberitahu dia tentang berita tragis itu, membuatnya sangat terkejut. Di adegan berikutnya, Lauren, William, ibu mereka Catherine, suami Lauren Scott, dan putri mereka Claire terlihat menghadiri pemakaman. Setelah semuanya selesai, dua kakak beradik ini mengobrol di mana William menyebutkan bahwa ayah mereka bangga padanya. Mereka juga berdiskusi untuk memindahkan ibu mereka ke lokasi yang lebih dekat dengan mereka. Belakangan, Lauren pergi ke kantor ayahnya dan mengingat bagaimana dia dulu mengajarinya bermain catur, menghubungkannya dengan Game of Life. Seminggu kemudian, pengacara keluarga Monroe, Harold, mengumumkan surat wasiat mendiang Archer. Menurutnya, Catherine kini menjadi CEO perusahaan mereka, William diberi $20 juta, sedangkan Lauren hanya diberi $1 juta. Sisa $50 juta akan disumbangkan ke polisi dan sekolah kedokteran. Setelah mengumumkan ini, Harold mendekati Lauren secara pribadi dan memberinya sebuah paket, mengatakan bahwa itu diserahkan kepadanya oleh ayahnya. Saat membukanya, dia menemukan pendrive dan sepasang kunci. Dia memasukkan pendrive ke laptopnya hanya untuk menemukan video ayahnya yang memberitahunya bahwa dia harus membawa kebenaran ke kuburnya. Dia meminta maaf karena tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu ketika dia masih hidup. Setelah menonton video tersebut, Lauren yang tertegun berjalan ke dalam hutan di mana dia menemukan permukaan dengan kunci yang tampak seperti pintu masuk. Dia menggunakan kunci dari paket sebelumnya untuk membukanya, hanya untuk menemukan tangga menuju ruang bawah tanah. Setelah itu, Lauren memberanikan diri untuk berjalan menyusuri bunker. Meskipun kegelapan, dia membuka pintu. Dia menemukan seorang pria terikat. Dia dengan berani memeriksa pria itu, tetapi dia tiba-tiba bergerak, menyebabkan dia melarikan diri ketakutan. Lauren kembali ke rumah dan memutuskan untuk menelepon 911 untuk meminta bantuan, tetapi kakaknya mengintervensi. Pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa dia merasa kasihan padanya terkait pembagian uang, jadi dia ingin berbagi bagiannya. Namun, Lauren menolaknya, mengatakan uang tidak penting baginya. Malamnya, Scott mendekatinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, yang dia konfirmasikan. Namun, Lauren mengklaim bahwa dia membutuhkan waktu sendiri dan mengirim dia dan Claire kembali. Dia kemudian melihat foto masa kecil dirinya dengan ayahnya, yang memicu ingatan akan pertengkarannya dengan ayahnya. Tampaknya Archer telah memintanya untuk mewakili teman kaya mereka di pengadilan, tetapi dia menolak karena dia tidak membela penjahat. Keesokan paginya, dia memutuskan untuk kembali ke bunker dengan membawa senjata. Kali ini dia melihat pria itu sedang tidur, jadi dia segera mengambil sidik jarinya untuk mencari tahu siapa dia. Selama waktu ini, pria tersebut membuka matanya, mendorongnya untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian, dia kembali mengenakan topeng dan mempertanyakan siapa dia. Dia tampaknya mengetahui setiap detail tentangnya, termasuk hari ulang tahunnya, nama saudara laki-lakinya, dan bahkan bagaimana dia menikah di luar keinginan ayahnya. Yakin, dia melepas topengnya dan bertanya lagi tentang identitasnya.
Pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia merasa seperti anggota keluarga setelah ditahan begitu lama. Dia bertanya apakah dia orang yang baik, dan ketika dia menegaskan, dia mengatakan padanya untuk melepaskannya karena itulah yang dilakukan orang baik. Namun, Lauren yakin bahwa dia melakukan sesuatu untuk menjamin pengurungannya. Dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi pria itu pertama-tama meminta steak yang berair, kentang, salad Caesar, rokok Goldwater, dan sebotol scotch berusia 30 tahun. Dia juga menambahkan bahwa akan lebih baik jika dia bisa bercukur. Lauren mengancam akan membiarkannya membusuk, tetapi dia tidak terpengaruh dan menjawab bahwa hati nuraninya tidak akan mengizinkannya melakukannya. Mengetahui dia lebih unggul, dia memutuskan untuk memenuhi tuntutannya dan memberinya pisau cukur sebelum pergi. Saat Lauren pulang, dia mengirimkan sidik jarinya ke teman detektifnya Emilio, memintanya untuk mengumpulkan informasi secepat mungkin. Setelah ini, dia membeli semua yang diminta pria itu dan kembali ke bunker. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia menerima makanan lezat itu dan mulai menikmatinya. Dengan air mata kegembiraan, dia juga memberinya sebatang coklat, yang menyebabkan dia menjadi emosional. Pria itu memberitahu dia bahwa ayahnya biasa membawakannya coklat setahun sekali dan memberinya satu potong persegi sambil meninggalkan sisanya di rak untuk mengejeknya. Setelah puas dengan makanannya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Morgan Warner. Dia kemudian mulai mengungkapkan kisah masa lalunya. Menurutnya, dia bertemu Archer 30 tahun lalu, dan mereka dengan cepat menjadi teman karena berbagi 3 sifat buruk, judi, ego, dan wanita. Mereka menjadi mitra bisnis, dan suatu malam mereka minum-minum bersama sebelum mengemudi kembali. Dalam perjalanannya, Archer bertabrakan dengan seorang pejalan kaki dan membunuhnya di tempat. Morgan ingin menelepon polisi, tapi Archer bersikeras jika tidak ada mayat, tidak ada kejahatan. Akibatnya, Archer mengubur tubuhnya, dan karena Morgan menentangnya, Archer menyerangnya dan memenjarakannya di dalam bunker. Archer tampaknya takut Morgan akan menyerahkannya ke polisi. Selain itu, Morgan mengungkapkan bahwa Archer berselingkuh dengan seorang wanita bernama Sophia, yang tidak mungkin dilakukan oleh Catherine. Akibatnya, Archer biasa menyebutnya sebagai Mawar Gypsy. Lauren tidak mempercayainya, jadi dia memberinya alamat Sophia, memintanya untuk memeriksanya sendiri. Dia juga menyuruhnya untuk bertanya pada Harold karena dia memiliki catatan segalanya. Lauren tidak dapat memproses semua ini, tetapi entah bagaimana dia berhasil tetap tenang. Dia kemudian menelepon Emilio dan memintanya untuk memeriksa seorang pria bernama Morgan Warner. Setelah itu, dia pergi ke alamat yang ditentukan untuk bertemu Sophia. Lauren bertanya di mana dia bertemu ayahnya, yang dijawab Sophia dalam permainan poker. Selama percakapan mereka, dia melihat foto seorang anak laki-laki dan menanyakannya. Yang mengejutkan Lauren, Sophia mengungkapkan bahwa dia adalah Alex, putranya, dan saudara tiri Lauren. Mendengar ini, Lauren tidak bisa menerima kenyataan, jadi dia keluar sambil menangis. Setelah itu, dia pergi ke Harold dan menumpahkan amarahnya padanya karena menyimpan rahasia besar dari keluarga. Sebagai tanggapan, pengacara tersebut mengatakan bahwa adalah tanggung jawabnya untuk merahasiakan informasi tersebut. Lauren kemudian bertanya tentang apa lagi yang dia sembunyikan, dan dia menjawab bahwa tidak ada lagi yang dapat menyakitinya. Selain itu, dia mengakui bahwa dia masih akan menyembunyikan informasi lainnya, jadi dia menyarankan agar dia melupakannya. Belakangan, Lauren mengunjungi ibunya, yang sedang mempersiapkan kampanye pemilihan William. Dia bertanya apakah dia pernah mendengar tentang Morgan Warner, tetapi tidak ada yang tahu. Tak lama kemudian, William masuk dengan wajah tegang. Saat ditanya, dia bilang dia kalah dalam beberapa jajak pendapat,
jadi dia meminta Lauren untuk datang ke rapat umum karena dia terkenal dengan kejujurannya di tempat kerja. Pada malam yang sama, Lauren kembali ke bunker untuk mengungkap lebih banyak informasi. Dia bertanya tentang lokasi mayat pejalan kaki yang dikuburkan ayahnya. Mendengar ini, Morgan mengusulkan kesepakatan, jika dia membawanya ke sana, dia harus membebaskannya. Lauren dengan enggan menerima dan akhirnya membawanya keluar. Ini membuat Morgan sangat emosional, karena dia keluar dari bunker setelah waktu yang sangat lama. Saat itu, Lauren menerima telepon dari suaminya Scott, yang menanyakan kemana saja dia. Namun, Lauren hanya meminta maaf dan menutup telepon, berjanji akan segera berbaikan dengan mereka. Setelah itu, dia mulai mengemudi ke arah yang diberikan oleh Morgan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di lokasi, dan dia menunjukkan di mana jenazah dimakamkan. Morgan duduk kembali dan merokok saat dia mulai menggali. Ketakutan Lauren segera terkonfirmasi ketika dia menemukan tengkorak manusia, membuktikan bahwa Morgan selama ini mengatakan yang sebenarnya. Tidak dapat memikirkan hal lain, dia menyembunyikannya kembali dan mengembalikan Morgan ke bunker. Dia kemudian memintanya untuk mengembalikan kerahnya, tapi dia memintanya untuk tidak mengkhianatinya. Dia mengklaim bahwa sebagai pengacara yang jujur, dia tidak boleh sekejam ayahnya. Morgan kemudian mengungkapkan rasa sakitnya, mengatakan dia tidak dapat melihat ibunya bahkan di pemakamannya. Dia memohon padanya untuk membebaskannya karena dia ingin menyelamatkan beberapa tahun yang tersisa. Dia juga berjanji untuk menghilang dari kehidupan mereka tanpa membahayakan mereka. Sayangnya, bahkan setelah penjelasan yang panjang, Lauren meminta maaf padanya dan pergi dengan mata berkaca-kaca. Keesokan harinya, dia mengunjungi kantor kakaknya dan meminta nasihat darinya, mengklaim bahwa itu untuk salah satu kasus pengadilannya. Dia bertanya apa yang akan dia lakukan jika seorang pria mengetahui semua rahasia dan berbahaya baginya. William menjawab dengan mengatakan bahwa dia akan membuang tubuhnya ke sungai atau membayar beberapa preman untuk membuatnya menghilang dari kehidupan mereka. Setelah berpikir sejenak, Lauren pergi ke bunker dengan membawa tas dan membuat Morgan berjanji bahwa dia akan menghilang selamanya. Dia mengatakan bahwa dia sudah berada di neraka ini lebih lama dari dia hidup, dan begitu dia melepaskannya, dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Akibatnya, Lauren setuju dan memintanya untuk membersihkan dirinya sendiri, memberitahunya bahwa dia akan dibebaskan malam ini. Setelah ini, dia pergi ke Harold dan memintanya untuk mengatur $1 juta dan jet untuk menerbangkan seseorang yang telah dianiaya oleh ayahnya. Harold bertanya tentang alasannya, tetapi dia menolak untuk mengungkapkannya kepadanya. Di adegan berikutnya, Morgan akan pergi, tetapi Lauren bertanya apakah ayahnya telah memberitahunya tentang dirinya. Dia menjawab bahwa Archer bangga padanya, tetapi dia tidak suka dia melawan teman-temannya. Pada titik ini, Morgan mengungkap rahasia lain tentang William, yang menyuap perwakilan serikat pekerja. Lauren kaget dan langsung mengonfrontasi William tentang hal itu, tetapi dia percaya bahwa penyuapan diperlukan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Dia juga mengklaim bahwa ayah mereka bahkan menyuap orang untuk mengangkatnya sebagai jaksa wilayah. Tidak tahan lagi, dia menamparnya dan pergi, memperingatkan dia untuk tidak membohonginya lagi. Akhirnya Morgan keluar dari bunker dengan membawa bidak catur sebagai oleh-oleh. Saat dia melangkah keluar, dia menghirup udara segar dan merasa terbebaskan. Lauren kemudian mengantarnya ke jet pribadi tempat Harold menyerahkan kartu ID barunya dan memberitahu dia tentang dana di rekeningnya. Harold dan Morgan kemudian naik jet sementara Lauren kembali ke bunker untuk membersihkannya. Selama ini, dia menemukan racun di bawah tempat tidur, tetapi dia tidak bereaksi, percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Sementara itu, Emilio menemukan file Morgan dan mengirimkannya ke kediaman Lauren.
Di adegan berikutnya, Catherine kembali ke rumah dan membuka bungkusan paket Lauren. Saat itu, Lauren masuk dan bertanya mengapa dia melihat pekerjaannya. Alih-alih menjawab, ibunya bertanya dengan ketakutan mengapa dia memiliki foto Carson. Lauren mengklaim bahwa namanya Morgan dan dengan jujur mengungkapkan bahwa ayahnya telah menahannya di bunker selama bertahun-tahun. Mendengar hal tersebut, Catherine mengungkapkan bahwa pria tersebut adalah seorang pembunuh berantai yang berhati dingin. Dia kemudian bertanya tentang keberadaannya, tetapi Lauren mengakui bahwa dia membiarkannya pergi. Setelah ini, dia bergegas ke bandara hanya untuk menemukan Harold dan pilotnya tewas. Dia segera menyadari Morgan mengejar ibunya, jadi dia berlari kembali ke rumah, tetapi Catherine sudah menghilang. Beberapa saat kemudian, dia melihat pintu bunker terbuka, jadi dia masuk dan menemukan ibunya tidak sadarkan diri. Saat dia memeriksa Catherine, Morgan muncul dari belakang dan mematikan lampu. Dia kemudian menyerangnya, menjatuhkannya sebelum mengikatnya. Setelah dia bangun, dia mengaku menyuntik ayahnya dengan racun yang akhirnya membunuhnya. Dia juga mengungkapkan kebenaran sebenarnya tentang masa lalu. Morgan bercerita tentang malam ketika dia memberi Catherine pil dan memaksakan diri padanya. Pada saat yang sama, Archer datang ke sana untuk membantu istrinya dan mengantarnya ke bunker. Tetapi dalam perjalanan, Morgan mengalihkan perhatian Archer dan menyebabkan mereka bertabrakan dengan seorang pejalan kaki. Terungkap juga bahwa Morgan adalah orang yang menguburkan jenazahnya, meskipun Archer keberatan. Ketika Morgan memutuskan untuk menyalahkan Archer atas segalanya, Archer menjatuhkannya dan menyeretnya ke bunker, di mana dia diserang secara brutal. Saat ini, Lauren mencoba membujuknya, menyatakan bahwa dia akan membantunya mendapatkan keadilan atas apapun yang dilakukan keluarganya kepadanya selama bertahun-tahun. Namun, Morgan mengaku tidak membuat kesepakatan. Dia ingin mereka membusuk di sana dengan menyedihkan, seperti yang dia lakukan selama 30 tahun. Dia juga membagikan rencananya untuk mengejar anggota keluarga mereka yang lain dan menghancurkan warisan keluarga menggunakan semua rahasia yang dia ketahui. Pada titik ini, Catherine terbangun dan memberitahu Morgan bahwa dia seharusnya mengakhiri hidupnya sendiri, mendorongnya untuk menamparnya. Melihat ini, Lauren mengambil taktik yang berbeda dan memanggilnya orang gila yang menyedihkan, yang membuatnya marah. Akibatnya, dia menyerangnya dan melemparkannya ke dinding. Dia kemudian mengungkapkan dirinya sebagai ayah kandungnya, dan wahyu ini membuat dia terhempas. Pada saat yang sama, Catherine berhasil mengambil pistol dan menembaknya di belakang kepala. Film diakhiri dengan ibu dan putrinya menyiram bunker dengan bensin, menyalakan api, dan melihatnya terbakar.